Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5-10-1 akan mengunjungi salah satu pabrik tempe terdekat untuk mengetahui proses pembuatan tempe. Sampai menonton. Nah, ini direbus ke sini. Nah, direbus dulu. Tadi kan nanti masuk ya. Jadi kita ambil lagi nih ya. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, ini direbus ini ya. Tuh, masuk. Nah, direbus sampai matang. Ya, sampai matang. Pakai api, boleh pakai kompor, boleh pakai kayu. Namanya rebus ya. Nah, habis direbus, perhatikan baik-baik. Direndam kan sudah matang. Direndam. Pokoknya diangkat sini, diangkat jembung sampai sehari semalam. Pokoknya hari ini matang, besok dicuci. Nah, habis dicuci masih digiling. Tadi kan prosesnya sudah direbus, direndam ya. Iya. Ini baru digiling. Perhatikan ini pasti saya nungguin kamu biar tahu gilingnya ya. Karena ini pakai giling. Ya, ini sudah kemarin ya. Digiling, digiling. Sambil pecah, kemudian nanti disaring. Karena kamu juga lebih terlambat, gimana? Jadi ini dikirim ya, sambil pecah habis. Dan nanti di apa namanya disaring kulitnya ini yang biar bersih. Ini kamu terlambat. Kita juga jalan kemana lagi? Oh siap. Nah ini taruh pakai air. Nah, airnya bersih. Jadi memang airnya juga bersih. Ini dibilas ya, dibilas supaya bersih. Tadi kan habis direndam, sudah kan mas ya. Yeah. Nah ini dibilas ya. Yang tadi habis digiling, ini dibilas. Nah habis dibilas nanti kalau mana kulitnya itu disaring ya. Nanti kan, nah habis disaring, habis dibilas kan dituang airnya biar kulitnya kamunya mundur, lihat dari sana. Nah ini dilihat, nah dituang airnya ya, dan bersih kulitnya udah ya. Ini proses pencuciannya. Tadi kan di awal sudah direbus. Nah ini habis dicuci bersih ya, ditiris. Habis ditiris sampai begini. Ini awas licin ya, licin. Pegangan. Iya. Ini licin sekali. Nah ini sampai tiris licin. Nah berarti ini sudah ditiris. Habis ditiris sudah jelas ya. Nah dikasih ragi. Ini ragi tempe ya. Nah ini ragi. Ini cara begini. Nah ini ragi tempe. Dikasih ragi tempe sesuai ukuran. Ukuran kebanyakan ini ada ukurannya nih ya. Banyak beli di tukang kacang ada. Berarti. Nah setelah ini kan ini sudah tiris dikasih ragi. Habis dikasih ragi berarti sudah tinggal bungkus ya. Nah ini biar kamu pas sama bungkusnya ya. Nah, ambil plastik. Nah, plastiknya. Perhatikan baik-baik. Ini plastiknya juga dikasih lubang ya. Kalau nggak di lubang berarti ini kan tumbuhan tempe, berarti nggak hidup.
karena rapat makanya dikasih lubang tuh di antara 2 cm. Nah, ini proses ini ya sudah mulai ini proses apa bungkus ya. Nah, harus dibungkus sesuai ukuran ya. Tuh, sesuai ukuran segini, habis itu ditata ya. Ke sini, ini biar langsung jadi ya. Ini berarti sudah, ini kan di video nanti kan bisa diulang ya. Nah, itu yang tadi ini berarti ditata ya. Nah, ini bawahnya sudah ditalat ya. Nah, habis ditalat kan ditata begini ya. Ditalat ada tempatnya. Nah, ini untuk penjualan besok. Ini itu kemarin untuk penjualan besok. Kalau yang ini itu untuk penjualan lusa. Ini hari Jumat untuk hari Minggu ya. Iya. Jaraknya 3 hari proses dari ngerebus ya. Dari ngerebus ini berarti prosesnya 3 hari. Nah, ini juga habis ditata, dimasukin kandang ya. Ini kandangnya tempe begini. Nah, ini masukin. Nah, habis itu kandang 2 hari. Ini hari jadi, ini hari Minggu ya, ini hari Jumat ya. Sabtu. Hari Sabtu nanti hari Senin. Hari Senin baru jadi 2 hari setelah bungkus, tapi prosesnya dari ngerebus 3 hari ya. Itu raginya begitu. Jadi tapi jangan lupa tadi harus dikasih lubang begitu. Ini proses pembuatan tempe. Nah, Oke Pak, Ya. perkenalkan nama saya Nurul Hidayah Wardana Putri, saya dari Sekolah Man 14 Jakarta. Ya. Jadi saya di sini izin mewawancarai Bapak. Oke. Lanjut pertanyaan yang pertama, sejak tahun berapa pabrik tempe ini berdiri Pak? Nama saya lupa tadi, nama saya Fakhrudin, Pak Fakhrudin ya, asli dari Comal, Pak Comal Uli Jemi. Nah, ini apa namanya, ini umpamanya tempe soalnya turun menurun, boleh dikatakan dari berarti boleh dikatakan dari orang tua ya. Soalnya ini berdiri di sini ini sekitar tahun 60-an, 65. Jadi kayaknya 65-an. Nah, tapi saya di sini sudah dari tahun 1998. Nah, saya di sini berarti sudah kira-kira sekitar 25 tahun ya, 26. Nah, sekarang di 20, tapi tadinya sudah ada tukang tempe, tapi yang dulu-dulu sudah ada yang meninggal, ada yang pensiun di kampung begitu. Itu dari awal tempat ini begitu. Terus Lanjut ke pertanyaan kedua, apa motivasi awal Bapak membuat pabrik tempe ini? nah karena termasuk untuk usaha ya. Tempe juga bisa untuk usaha, terutama untuk yang menafkahi keluarga, yang ya pokoknya untuk menafkahi keluarga dan untuk kebutuhan sehari-hari begitu. Yang motivasinya ya namanya ya bisa untuk apa namanya kebutuhan sehari-hari, kadang yang untuk ada sisa sedikit gitu ya. Itulah, silakan masuk nanti. Terus Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Aditya Permana dari absen 25. Langsung aja ke pertanyaannya. Jadi bagaimana pabrik ini mengelola kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan pH untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme yang optimal dalam produksi tempe, Pak? nah begini, kalau umpamanya suhu ya ini, umpamanya nih apa limbah nanti kan tadi kulit dimasukin karung untuk apa namanya empan sapi. Nah, suhu itu umpamanya musim panas, raginya dikurangi. Itu tadi itu ragi bisa berubah-ubah. Umpamanya kalau musim panas begini, yang tadinya 2 sendok bisa 4 sendok. Begitu. Jadi luar biasa. Justru malah sudah 5 sendokan, tapi karena suhu dingin begini itu ditutup. Kalau tutup juga masih nggak kuat, bawahnya digarang pakai abara, nah, supaya untuk membantu kehangatan, karena begini itu juga masih muda, jadi untuk pembuatan kan harus putih besok begitu. Nah, itu
untuk motivasinya tempe begitu. Nah, ya begitu umpamanya. Jadi ke lingkungan, untuk lingkungan juga biasa-biasa aja, umpamanya pakai api ya apinya umpamanya asap ke atas dikasih selubung, dikasih teropong supaya ke atas, jadi aman-aman saja lingkungan begitu. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana pemantauan dan kontrol mutu mikroorganisme dilakukan dalam proses produksi tempe untuk memastikan konsistensi dan keamanan produk Pak? Nah, keamanan produk itu tadi harus mencuci lebih bersih, sebab kalau kedelainya nyucinya kurang bersih, tempenya juga mutunya kurang bagus. Sebab walaupun itu ragi kan sebenarnya murni ya, ragi itu bisa ada dua macam, itu dibikin lagi bisa, tapi untuk mutu harus terutama nyucinya kacang bersih. Kacang digiling sampai pecah, habis sampai pecah disaring bersih, benar-benar bersih, jadi mutu tempe lebih bagus begitu ya, berarti berkualitas dan kualitasnya bagus, bisa menjaga mutu. Kalau nggak bersih ya tetap aja nggak, lebih cepat busuk begitu untuk gitu ya. Sudah. Baik, perkenalkan nama saya Nabila Ali, saya dari absen 27. Di sini saya akan melanjutkan wawancara dari rekan-rekan. Yang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Bapak di pabrik ini mengelola limbahnya atau produk sampingan dari tempe ini? Nah, terutama ini limbah ya, limbah tempe itu kan cuma air. Nah, kulitnya tadi saya katakan dimasukin karung untuk sapi. Nah, airnya di tempat saluran air yang airnya mengalir, jadi untuk lingkungan. Tapi kalau musim kemarau juga agak bersih, tapi sudah saya sediakan yang untuk penyedotan air, lakon. Kayak penampungan, kayak bukan penampungan, sedot air supaya limbah itu berjalan. Alkon, sudah saya sediakan alkon untuk mempersiapkan kalau kemarau panjang. Kalau kemarau panjang kan ini juga airnya kan tidak berjalan lancar, jadi agak bau-bauan sedikit. Ini kan di sini nggak ada bau-bau kan, beda sama tuang tahu, makanya itu kualitasnya itu harus bersih. Nah, jadi kulitnya dibungkus di karung, nah airnya jalan, jadi tidak ada limbah begitu. Terus Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya akan Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasdan Simamora dari MAN 14 Jakarta. Di sini saya mau nanya, bagaimana pabrik memastikan kebersihan dan sterilisasi lingkungan kerja untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme yang telah diinginkan selama proses produksi tempe? Nah, begini, sudah tadi saya katakan untuk menjaga limbah itu tadi seperti sudah saya katakan, pertama, kedua, dan ketiga itu harus bersih dan airnya, saluran air harus jalan. Airnya itu mesti jalan lancar, ada airnya. Kalau tidak ada airnya, kalau limbahnya air bukan limbah sih, sebenarnya ini nggak ada limbah. Air kacang kedelai itu mengendap, jadinya bau. Kalau seminggu sudah agak bau-bauan. Tapi kalau di sentor pakai alkon itu kanyut sama air bersih, jadi tidak ada bau-bauan, jadi limbah tetap aman. Jadi untuk menjaga kebersihan kulit harus bersih ya, untuk menjaga mutu tempe supaya bagus, kulit bersih seperti ini itu satu pun kulit boleh dikatakan hampir tidak ada karena sangat bersih, jadi mutu tempe tetap terjaga dengan baik begitu. Tidak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh siapa? Oleh Rahmadina. Baik, perkenalkan, nama saya Rahmadina Tahta Mulia, saya dari MAN 14 Jakarta. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari Rasdan Simamora. Apa aja tantangan yang pernah dialami Bapak dalam proses produksi tempe sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang? Terutama tantangannya yang paling pertama itu dingin, hujan sampai sehari semalam nggak berhenti, cuaca begini dingin, itu tantangan tempe jadi merepotkan, lambat pertumbuhan jamur lebih lambat dan
sini. Jadi jadi kerjaannya itu jadi ada nutupi tempe, apa namanya penghangat pakai bara ya, kadang-kadang pakai kompor ditutup supaya ada penghangatan. Sebab itu penghambatan tukang tempe. Tapi kalau walaupun sudah tadi saya katakan sudah dikasih ragi lebih banyak, kalau dinginnya terlalu begini juga masih nggak kuat, harus ada dibantu dengan yang manual seperti itu, bara dikasih bawahnya. Itu umpamanya ya, ragi biar cepet tua, dikasih ragi banyak, tahu-tahu besok panas. Nah akhirnya terlalu tua, tempe cepat busuk begitu. Jadi harus bisa stabil ya, tuan harus menstabilkan itu. Cuaca juga harusnya kalau dingin begini ya tutup, tambah lagi tutupi pakai karung gimana begitu supaya tidak menghambat itu perjalanan tempe biar bagus terus gitu. Berarti tantangan faktor utamanya tuh dari cuaca ya, suhu? Cuaca iya deh. Suhunya harus ya boleh katakan ya tukang tempe harus tahu suhu cuaca kok panas, raginya dikurangi, kok dingin ditambahi begitu. Nah, sebab ini di luar, kecuali kalau di dalam ya itu gampang. Buat di dalam kamar tutup pintu, nah kan hangat, nyalain lampu juga hangat cepat. Itu juga harus ditambah dengan bara lebih cepat begitu. Oke. Selanjutnya pertanyaan akan ditanyai oleh Raisya Rinjani. Perkenalkan Pak, nama saya Raisya. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Jadi, menurut Bapak, tempe seperti apa yang bisa dibilang mempunyai kualitas yang bagus? Wah, ini tempe kalau yang lebih bagus ya bisa ada kualitasnya. Contoh, ini sudah bersih, sudah dicuci bersih ya. Habis dicuci bersih, dikukus. Tadi kan ini baru terakhir ya. Ini biar lebih bagus, maksudnya itu tempe seperti tempe Malang. Dulu ada tempe Malang itu dikukus, habis dicuci berarti dikukus, habis dikukus didiemin biar dingin, habis baru dingin dikasih ragi, itu lebih bagus. Maksudnya daripada tempe-tempe seperti ini, tempe bagus ya, tapi lebih bagus kan. Kalau lebih bagus itu tapi 2 kali kerjaan. Sudah tinggal ngasih ragi, nah dikukus lagi, kukus kan airnya harus mendidih, jadi makan waktu yang sangat, paling enggak habis waktu 1 jam kan. Nah 1 jam harusnya bisa untuk merebus, bisa untuk bikin, nah jadi menghambat. Kecuali kalau tempe Malang kan paling sedikit, kalau paling 10 kilo, 15 kilo ya dikukus biar bagus. Tapi ini kan ada yang sampai 90 kilo, ada yang 60 kilo, ada yang 50. Kalau ngukus segini bagaimana? Dalam aja nggak kuat begitu. Jadi simple. Ini juga yang penting nyucinya bersih. Nah tempenya juga bagus begitu. Nggak lebih bagus itu tadi, kalau saya katakan kalau lebih bagus sudah bersih dikukus. Habis dikukus diler biar dingin, kan makan waktu. Dikasih ragi begitu. Jadi banyak prosesnya begitu, jadi menghambat pekerjaan begitu ya gitu. Nah. Oke, baik, sekian dari kami Pak, terima kasih banyak atas informasinya ya Pak. Ya, semoga kalian semua sukses ya. Nah itu dia proses pembuatan tempe yang tadi udah kita videoin, udah kita tunjukin. Segitu dulu, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Dadah.